Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Abdullah, cicit daripada Imam Muhammad bin Abdul Wahab, kata beliau, amma ba'd, adapun selanjutnya, fal mujibu li hadza, yang diwajibkan atas ini adalah al wasiyatu, yaitu berwasiat, memberi wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa kepada Allah merupakan wasiat Allah terhadap al-awwalin wal akhirin. Yang baik, wasiat untuk bertakwa kepada Allah adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala terhadap al-awwalin, generasi yang pertama dulu, para anbiya yang terdahulu, wal akhirin, dan yang terakhir di hari ini dan seterusnya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan kepada kita an ghurbatil Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan kepada kita, menjelaskan dalam berbagai hadis tentang ghurbatil Islam, tentang Islam yang asing, aneh. Baca rahmatullah, sebagian ulama mengatakan kepada kita, man lam yash'ur bil ghurbah falaysa min ahli sunnah. Barang siapa yang tidak merasakan ghurbah, merasakan gharib di dalam kehidupannya, dia tidak termasuk pada ahli sunnah. Bagaimana? Artinya di abad dan zaman kita ini, dan di zaman-zaman terdahulu juga terjadi demikian. Bahkan di zaman Imam Sufyan Tsauri, di zaman Imam Sufyan Tsauri, di abad pertama Hijriyah, di tahun 90-80-an baca rahmatullah Hijriyah, abad pertama. Jadi kata beliau di sini, kata beliau, idza ra'aita ar-rajul min ahli sunnati fil masyriq wal maghrib faballigh alaihima salami. Kata beliau kepada kita, idza ra'aita rajulan, apabila kamu melihat seorang laki dari kalangan min ahli sunnah, laki-laki dari kalangan ahlus sunnah, di mana fil masyriq wal maghrib, beliau tinggal di Baghdad atau Kufa, Irak. Paham itu? Itu dikatakan masyriq. Masyriq bagi penduduk Madinah, maka orang Irak mengatakan Madinah itu maghrib. Nah, kalau kamu lihat salah seorang ahlus sunnah berada di masyriq, berada di negeri dia ini, wal maghrib, Madinah sekitarnya, Hijaz, min ahli sunnah, di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, faballigh alaihim assalami, sampaikan kepada mereka berdua salam saya. Kemudian kata beliau, wa ma aqallu ahlus sunnah, kata beliau, wa ma aqallu ahlus sunnah, alangkah sedikitnya ahlus sunnah tersebut. Itu di abad pertama Hijriyah, yang masih dekat kepada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah beliau katakan demikian, wa ma aqallu ahlus sunnah, alangkah sedikitnya ahlus sunnah. Faham? Apalagi di hari ini, apalagi ke depan, apalagi di masa-masa sebelum kita. Nah, beliau mengatakan, wa qad akhbara sallallahu alaihi wasallam an ghurbatil Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan kepada kita tentang ghurbatul Islam, tentang sangat asingnya Islam dan sunnah di hari ini di kalangan manusia dan umat. Wa sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, bada'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'. Islam dulu datang di kota Mekah dalam keadaan ghariban, dalam keadaan asing. Beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ahlu Makkah pada masa itu, ahlu Makkah jazirah secara umum adalah ubadul asnam wal awthan. Mereka pengibadat berhala dan tempat-tempat yang dikeramatkan. Paham itu?
mereka ya jazirah Arab, di jazirah Arab pada masa itu ya, baik Arab Quraisy dan sebagainya dan Arab yang di luarnya, mereka adalah pengibadat berhala dan pengibadat tempat-tempat yang dikeramatkan dan pengibadat jin dan kuburan keramatkan. Beliau sendirian sallallahu alaihi wasallam itu sendirian datang membawa tauhid, datang membawa dakwah yang merupakan kesenambungan dan perpanjangan daripada dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, dakwah daripada bapak beliau Ibrahim alaihi salatu wasallam al-Hanifiyah. Hanifiyah. Itu yang dibawa dan itu yang ditawarkan, yang didakwahkan kepada umatnya pada masa itu, yang seluruh mereka tidak pernah mendengar itu kalimat dari kakek nenek moyang sebelumnya. Tidak pernah mereka dengar. Pak Jemaah, sehingga orang menolak, menerima yang menerima, dan bahkan paman kandung sini kalian lihat, paman kandungnya jadi musuh beratnya pada masa itu Abu Lahab. Jadi musuh beratnya pada masa itu Abu Lahab. Dia yang paling terdepan menentang dakwah tauhid pada masa itu. Aneh, asing. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada masa itu, dan ketika beliau pada masa itu datang kepada masyarakatnya dalam keadaan asing, dalam keadaan sendirian, tidak ada yang sama dia kecuali istrinya Khadijah al-Kubra, kecuali si beliau Khadijah, kecuali ada paman beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masih kecil, ya, dan budak Khadijah. Ini mereka akan dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Zaid bin Harithah, sehingga diangkat jadi anak angkat beliau, dinisbahkan namanya Zaid bin Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pusukum tabanni, dia pusukum mengambil anak angkat oleh Allah azza wajal, bahwa dia dinisbahkan kepada bapaknya, bukan kepada bapak angkatnya, enggak. Ya, surat Al-Ahzab para rahmatullah, artinya segelintir manusia sedikit demi sedikit dari hari ke hari terus berkembang sampai ke kota Madinah sampai hari ini. Tetapi yang jelas bagi kita di sini apa dia? Bahwasanya dimulainya dalam keadaan asing. Wa sadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariba. Ya, dimulai Islam itu datang dulu dalam keadaan asing. Aneh mereka mendengarkan kalimat la ilaha illallah. Yang mereka katakan, Allah azza wajalla mengatakan, aja'alal aliyatana ilahan wahida. Apakah dia akan menjadikan alihah, aja'alal alihah ilahan wahida, akan menjadikan ilah ini ma'bud yang banyak, peribadatan yang banyak, artinya kuburan keramatkan, tempat-tempat keramatkan dan berhala yang sangat banyak tersebut, ini mau dikemanakan? Paham itu? Berhala yang sudah mereka buat, yang mereka ibadati, ya, yang kuburan mereka keramatkan, ini peribadatan yang sangat banyak. Nah, apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mendakwakan kepada kita makluh atau ibadat yang banyak ini kita tinggalkan jadi satu aja, ilan wahidah, satu ilah saja? Mereka bukan tidak tahu kepada Allah azza wajalla, mereka sangat tahu bahasa mereka. Faham? Mereka sangat tahu kepada Allah dan sangat tahu karena itu bahasa mereka. Tetapi ketika kalimat la ilaha illallah itu dikatakan depan mereka, itu mereka tidak menerima. Itu yang mereka tidak suka. Kenapa? Karena peribadatan yang sebanyak itu, berhala yang mereka letakkan di sekitar Ka'bah pada masa itu, ini mau dikemanakan? Mau dikemanakan? Situ mereka nggak nerimanya. Dan Nabi kita SAW mengajak kepada ilahan wahidan ay ma'budan, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Bagaimana? Itu diajarkan kepada beliau, dan hari ini juga demikian. Bagaimana? Berarti baik. Karena kata Nabi SAW, wa sayaudu ghariba, dan dia akan datang di suatu zaman lagi nanti dalam keadaan asing. Dan orang di hari ini ketika kita jelaskan kepadanya tentang kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadati kecuali Allah, itu bingung mereka, baca rahmatullah.